Selanjutnya masih dari jajaran eksekutif produser Bapak Dani dan hadirkan bersama dengan kita. Baik, selanjutnya masih dari jajaran eksekutif produser, kita undang bergabung bersama dengan kita Ibu Melisa Anggraini. Yes, Ibu Melisa Anggraini SH untuk bersama dengan kita. Silakan. Selanjutnya Associate Producer untuk film Ozora Bapak Jonathan Latumahina. Dan juga kita mengundang produser dari film Ozora Ibu Indah Destriana. Silakan bersama dengan kita Mbak Indah. Selanjutnya produser sekaligus juga sutradara dari film Ozora Mas Anggi Umbara. Silakan Mas Anggi Umbara. Yes, dan juga sutradara bersama dengan Mas Anggi Umbara, kita undang bergabung bersama dengan kita Mas Pondi Umbara. Dan inilah jajaran cast untuk bergabung bersama dengan kita. Yang pertama kita punya Arsyal Azizan. Silakan Arsyal. Selanjutnya kita sambut Sinyo. Silahkan Sinyo. Selanjutnya kita punya Kholidi Asadil. Yes, ini dia. Selanjutnya kita sambut Anissa Kaila. Mas Kholidi sebelah sini, boleh silahkan. Selanjutnya setelah Anissa kita punya Hana Saraswati. Bergabung bersama dengan kita Erdin Wardrayana. Erdin silakan. Selanjutnya kita sambut Tika Bravani. Yes. Cari namanya udah ketemu. Yes, silakan. Selanjutnya kita sambut Bu Zaki Ramdan. Dan tentunya melengkapi jajaran cast kita sambut Chico Jericho. Silakan Bang Chico bergabung bersama dengan kita. Lengkap sudah pada siang hari ini. Boleh kita minta mikrofonnya untuk membuka siang hari ini sebelum kita sama-sama melihat teaser poster dan juga teaser trailer. Kita ke Mas Anggi Umbara. Mas Anggi udah berkumpul hari ini untuk openingnya dari Mas Anggi nih, menyapa teman-teman media dan apa saya mau diberikan setelah ini Mas Anggi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama mau terima kasih buat teman-teman udah hadir. Pada hari ini kita mau launch our teaser dulu, poster kita dan teaser dari trailer kita untuk dari serangkaian campaign yang akan kita lakukan sampai akhirnya nanti tayang tanggal 4 Desember 2025. Untuk itu ya sangat dibutuhkan kontribusi dari teman-teman semua di sini untuk menjalankan campaign tersebut. Semoga film yang sangat penting ini menurut saya, itu menurut kami semua, ini film yang sangat penting untuk dibuat dan disimak dan dijadikan refleksi untuk kehidupan kita. Ini bisa sampai kepada para penonton yang kelak. Itu aja sih. Siap, terima kasih Mas Anggi Umbara. Untuk mengawali kita akan membuka teaser poster. Kita minta untuk mewakili ada Mas Anggi Umbara, Bang Chico Jericho dan juga Pak Jonathan Latumahina. Boleh berdiri dan bergeser ke arah poster. Yes, silakan. Diwakilkan dulu bertiga yang akan membuka. Nanti kita akan foto bareng bersama poster dengan semua jajaran cast dan juga jajaran filmmaker. Teman-teman media boleh agak diberikan pandangannya ke sebelah kanan ya, sudut sebelah kanan, karena kita akan segera membuka teaser poster dari film Ozora. Oke, siap Mas Anggi, siap? Oke, Bang Chico siap? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia teaser poster dari film Ozora, penganiayaan brutal penguasa Jaksel. 3, 2, 1. Wow, 4 Desember 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Yes, ini dia teaser posternya. Baik, kita akan foto bareng dulu bersama dengan teaser posternya. Silakan jajaran cast juga boleh bergabung dan juga jajaran filmmaker. Yes, silakan boleh merapat.
ke arah teaser poster kita. Ya, ini karena di teaser posternya gede banget ya, jadinya kita di pojok sebelah kanan. Oke, silakan. Ya, jalan ke Mas Bodi, pindah silakan ikutan. Mas Bodi silakan ikutan di tengah-tengah kita, Mas Bodi. Silakan Pak Diki. Ya, silakan. Buat, masih aman. Langsung buat ya teman-teman media. Aman. Oke, kita lihat sebelah kanan sini dulu nih. Di ujung sebelah Ratu Mahina untuk mengawali tanda tangan bersama. Silahkan. Teman-teman media boleh sambil dilihat. Mas Anggi Umbara akan menandatangani teaser posternya. Silahkan. Oke, Mas Anggi boleh lihat ke teman-teman media, Mas Anggi. Oke. Silahkan. Selanjutnya kami persilakan juga Mas Jonathan Ratu Mahina. Baik, selanjutnya Bang Chico Jericho untuk menandatangani teaser poster kita. Boleh lihat ke teman-teman media juga Bang Chico. Oke, selanjutnya Muzaki, silakan Muzaki boleh menandatangani teaser poster kita. Silahkan. Yang akan ditandatangani oleh Olkes ya di kesempatan ini. Ini dia, Muzaki boleh lihat ke teman-teman media, Muzaki. Terima kasih. Selanjutnya Tika Bravani kami persilakan untuk menandatangani teaser poster kita. Yes. Boleh bebas di mana aja karena posternya gede nih, jadi masih banyak space-nya. Silahkan. Selanjutnya Erdin, silahkan nih. Boleh merapat ke teaser poster kita untuk menandatanganinya. Oke, silahkan Erdin sambil lihat ke teman-teman media. Oke Erdin, terima kasih. Selanjutnya Hana Saraswati, silahkan. Oke, baik Hana, silahkan boleh lihat ke teman-teman media. Selanjutnya Anissa Kaila dan juga Mas Kholidi Asadil untuk menandatangani bersama. Silahkan. Teaser poster kita. Oke. Silahkan boleh menandatangani teaser posternya. Dan juga terakhir kita punya Sinyo dan juga Arsyal Azizan untuk menandatangani teaser poster kita. Silahkan Sinyo dan juga Arsyal. Oke, siap, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Ini dia teaser poster kita dan nanti akan ditangani oleh semua yang hadir di sini juga oleh jajaran cast dan filmmaker. Namun sekarang kita segera akan juga menyaksikan teaser trailer dari film Ozora penganiayaan brutal penguasa Jaksel. Nah, itu dia. Jadi silakan boleh berdiri teman-teman cast dan filmmaker, boleh merapat ke sebelah. Mas Anggi ini menarik setelah melihat teaser trailernya dan juga nanti bersama dengan Mas Bodi Umbara menyutradarai film ini. Kita pengen tahu apa yang melatar belakangi dari Umbara Brothers Film untuk memilih tema dan juga headline filmnya untuk film Ozora ini. Mas Anggi, silakan. Sebenarnya ini ide pertama datangnya dari Bonti. Oke. Bonti aja cerita nih. Silakan Mas Bonti. Enaknya gitu kalau Mas Anggi langsung dioper. Ajak aja begitu. Mas Bonti silakan. Terus terang kalau gue kepikiran dari film ini kisahnya David Ozora ini, satu gue agak ketinggalan sebenarnya. Waktu itu agak ketinggalan, tapi sempat ngikutin. Cuma begitu beberapa lama, kok hilang ya? Gue nggak ada lagi, nggak tahu kabarnya bagaimana. Terus kita lagi cari-cari emang apa yang bisa kita buat akademi film ya. Waktu itu gue pikirnya adalah gimana kalau bully itu. Sebenarnya gue sangat menentang bully, jadi
ini udah terjadi gitu kan. Kita pengen tahu tuh bagaimana sih dari versi sudut pandang korban, yaitu di sini ayahnya Jonathan gitu. Nah pas gue lagi syuting film lain, Anggi ketemu sama itu, jadi Anggi lagi nih. Berada Mas Anggi silakan. Ya jadi dia ngelempar ide, terus itu waktu itu saya bantah, jujur saya bantah gitu. Bon, yang udah-udah nih berdasarkan data ini produser banget ini kayaknya. Film Indonesia tuh victimnya masih perempuan gitu kan, karena film Indonesia film perempuan yang harus di victimize itu perempuan karena yang nonton ke bioskop nanti perempuan gitu kan, dia ngajak pacaran, ngajak suami segala macam gitu kan. Tapi begitu saya pikir lagi, terus saya lihat lagi datanya, saya mau break the wall gitu kan, break the wall. Ada tembok besar yang jadinya kok jadi sangat feminis, sangat gender oriented gitu kan. Akhirnya saya coba hubungi nih ke Bang Jo. Saya lihat ini ternyata dia dulu satu skena sama kita gitu kan, sesama anak. Skena skena musik metal itu kan, underground. Which is kita dulu berseberangan deh, berseberangan. Itu berantem dulu nih tadi, anti-antian nih. Tapi begitu saya lihat, saya baca perjuangannya dia, terus wah ini inspiring banget gitu. Saya ajak ketemuan di kantor, ngobrol cerita segala macam. Terus ajak Melisa juga, sang pengacaranya nih, our heroine. Terus ya udah akhirnya ini harus difilmin nih, sepenting itu karena saya melihat ini multidimensi gitu kan, dari mulai perjalanan spiritualnya Mas Jo sendiri, dari mulai dia gimana membesarkan anak tanpa ibu gitu kan, terus anaknya digituin gitu. Saya sebagai yang punya anak, gila nih dalam gitu kan, dan perjuangannya sampai akhirnya ini story ini bisa inspire people gitu. Jadi pesan utama yang pengen disampaikan nanti untuk seluruh penonton setelah menyaksikan film Ozora dari Mas Anggi apa? Ya pertama itu kita harus stop bullying sih. Karena sampai sekarang, sampai tadi saya ke jalan ke sini juga masih kebaca bullying itu masih terjadi. Yang kayak kasus kemarin yang di Bali, terus yang banyak lah gitu kan. Dan ini we have to do something about it gitu. Berarti butuh berapa lama dari Umbara Brothers ngajak ngobrol Mas Jo untuk ya bukan merayu tapi pendekatan untuk akhirnya sepakat untuk dibuat jadi sebuah film Mas Anggi? Itu kayaknya cukup lama ya, 2 hari ya. 2 hari lama ya, 2 hari. Karena biasanya kalau ketemu hari pertama Mas Anggi langsung sampai sore gitu kan, terus ngobrol lama panjang segala macam. Pas hari keduanya kita udah langsung tanda tangan gitu. Maksudnya yang oke kita bikin gitu. Jadi emang nggak tahu deh, menurut saya yang ada urge-nya, ada reaksi yang spontan di situ, dan I think it's genuine gitu, itu tulus gitu. Karena itu kayak ya meant to be. Yes. Nah, pemilihan cast menarik. Di sini ada Bang Chico Jericho, ada Muzaki, ada Erdin di sini juga, dan juga cast lainnya. Boleh diceritain Mas proses pencarian jajaran cast ini? Pada saat ngobrol sama Bang Jo, dia bilang pada saat ngobrol sama Bang Jo, ternyata yang dia pada saat dia hubungin bro ini kalau misalnya kita filmnya gimana, orang pertama yang dia ajak ngobrol gitu ya adalah bapak ini gitu kan. Jadi ternyata mereka punya sejarah tersendiri gitu kan, dan pas saya lihat ini cocok banget sebenarnya gitu kan, mirip banget. Susah bedain deh. Boleh silakan Mas Budi. Emang kita sebenarnya lagi ada penjajakan film aja sebenarnya. Oke, sama Pak juga. Sama Pak Tony juga. Sama Pak Tony juga. Ini orang yang di belakang. Tapi akhirnya kita skip untuk ini. Oke. Jadi karena ini lebih udah jadi dulu lebih solid. Dan emang lebih karena ceritanya ada gitu kan. Kalau di tunda lebih banyak setannya itu. Jadi buat kalian tahu aja ini background film ini tuh kita dapat dari praktisi langsung. Pak Jo ini hampir tiap hari nemenin kami di lokasi. Yes. Ibu Melisa, Pak Rudi, Pak Rudi sama Bu Natalia itu dua orang yang menolong David. Yes. Sebenarnya ini kita dapat
dari first hand ya informasinya. Itu dia. Jadi luar biasa. Jadi Mas Anggi silakan mulai. Ya, bisa dibilang nih 90% tuh akurat banget seperti apa yang terjadi, bahkan blockingnya dan berdirinya di mana tuh benar-benar terjadi, tidak seperti film saya sebelumnya gitu kan. Ya, gitu. Tepuk tangan dong untuk jajaran sutradara kita Mas Anggi dan juga Mas Bondi, terima kasih. Kita ke Mas Jonathan. Mas Jo pengen tahu setelah gimana pada saat pertama kali dihubungi oleh Umbara Brothers untuk kisah yang sangat luar biasa perjuangan dari seorang ayah ini menjadi inspirasi untuk dijadikan sebuah film. Mas Jo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya ini kalau tadi Anggi bilang lama gitu ya, memang lama ya 2 hari. Tapi sebelumnya begini, saya jadi sangat pede. Awalnya saya nggak pede karena kan bikin film yuk, yang ada dalam benak gua bikin film itu kan menceritakan sesuatu. Gua udah bilang sama Anggi, Ya. apa masih oke dibikin film, karena dulu gua udah bikin ini kayak film di medsos gua gitu. Ya. Tapi ada satu titik yang waktu itu Bonti, ketika mereka ngulik kan di sana gue disuruh cerita mulu dari pagi sampai malam, cerita apa aja soal ini. Tapi ternyata nemu ada satu sisi yang itu belum pernah dipublish. Ada satu sisi yang belum pernah dipublish dan menurut gue, wah ini sincere banget ini Umbara Brothers nih kalau ngangkat hal ini gitu. Karena justru disitulah sebenarnya kesembuhan David gitu. Hal yang nggak pernah ada, nggak pernah gue tulis, nggak pernah gue sampaikan, itu ada di situ. Nanti ada di film tuh kalau teman-teman mau nonton. Tapi pada intinya adalah kita berjuang itu kan berjuang secara dohir dan berjuang secara batin ya. Kalau perjuangan dohir mungkin teman-teman sudah lihat juga tadi ada yang komentar, wah pinggir jurang. Film ini 90% pinggir jurang semua. Jadi kemungkinan akan banyak pihak yang anjing gitu. tapi gua tegasin kita harus maju karena pada saat itu juga gua udah di pinggir jurang banget waktu kejadian. Mungkin teman-teman juga tahu banyak sekali kepala-kepala instansi yang memang gua hajar Ya. karena memang ini nggak bisa kayak gini, akan menjadi hal yang terulang terus. Jadi itu yang akhirnya mereka berdua, kebetulan gue sama Bonti satu toriko ya, jadi nyambung gitu loh, bahwa ternyata ada ya, kita ini ternyata terlalu kecil gitu loh. Nah nanti di film ini akan ada hal tersebut yang menurut gue itu merinding gue. Ya. Ya itulah Perjuangan itu yang akan kita rasakan juga sebagai penonton nanti ya. Tapi ada spesifik pesan khusus nggak dari Mas Jo ke Mas Anggi dan Mas Bonti pada saat sebelum membuat film ini, Mas Jo? Saat itu gue lebih ke ini ya, gue cuma bilang sama mereka kalau soal apa aja data dan lain-lain yang gue bisa bantu, gue akan support full. Tapi terkait sama film, lu yang lebih ngerti, gue nggak ngerti. Yes. Tapi mereka selalu ngajak, ayo biar lu tahu gitu. Dan akhirnya ya gue tertarik untuk jadi aktor juga akhirnya. Oh, akan ada kemunculan juga ya. Nggak ngerti jadi apaan gitu. Dan ikut mendampingi sepanjang proses pembuatan Ya. film berarti Mas Jo ya. Ya. Untuk menjaga yang tadi dibilang itu, karena ini Ya. semua based on apa yang dirasakan dan juga Ya. dialami oleh. Jadi ini adalah film, ini tetap film gitu loh. Ini adalah film, tapi 90% ini seperti kejadian sebenarnya. Yes, tepuk tangan dong untuk Pak Jonathan, terima kasih. Ke Mbak Melisa sebagai kuasa hukum penguasa dari, bukan penguasa teman-teman. Penguasa di sini, maksudnya di sini nih semua. Kuasa hukum dari Bang Jonathan dan juga David Ozora. Ini gimana komunikasinya pada saat itu sehingga akhirnya pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga diizinkan untuk menjadi sebuah film? Silakan. Iya, pertama kali saya disampaikan bahwa kisah perjalanan David mencari keadilan ini mau diangkat ke layar lebar, tentu saya cukup bahagia ya. Tapi saya ingin mempertanyakan dulu sejauh mana film ini akan dibawa oleh Mas Anggi dan Mas Bonti. Ya. Saya sempat dengar celetukannya Mas Bonti waktu itu. Mel, ini kayaknya nih kasus ini orang salah orang. Orang yang dia ganggu saat ini itu adalah Jonathan Lantumahina. Ini orang petarung. Dia bukan orang tua yang gampang menyerah. Nah,
situasi perjuangan Joe yang nggak gelap mata ya, karena saat itu kalau bisa bunuh ya Joe. Kalau nggak ditahan ya Dia tetap mau masuk ke wilayah hukum, dia yang berjuang, kemudian kita masuk ke wilayah-wilayah perjuangan yang dibenarkan oleh hukum. Saya melihat Mas Bonti dan Mas Anggi ingin mendalami itu, mengulik hal-hal yang kita belum pernah muncul ya di publik terkait bagaimana Joe ini sepanjang kasus menangisnya nggak tahu udah entah berapa kali. Seumur hidup saya mengenal Joe belum pernah nangis, baru kali itu. Saya ingat kata-kata Joe yang bilang, Mel, anak gue udah gak normal. Habis itu kita saling lihat-lihatan, terus dia bilang gini, tapi siapa juga yang normal diantara kita ya? Toh yang penting kita happy aja tuh. Nah begitu cara dia menghibur diri saat itu. Saya pikir film ini menjadi penting karena lewat film ini tentang keadilan, bukan tentang David lagi ya. Ini tentang fenomena hukum, bullying, kekerasan, arogansi seorang yang berkuasa, yang merasa kebal hukum, yang merasa publik ini gampang dikangkangi ya. Sehingga ketika kejadian David, semua masyarakat bersuara membela keadilan itu kembali lagi ya. Itu yang menurut saya ini sebuah memang sebuah tragedi ya, tapi kita bukan untuk menimbulkan luka lagi, tetapi kita ingin mengajak masyarakat kembali peduli, karena ketika kita mau bersuara, saya rasa banyak yang bisa tertolong. Begitu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Melisa. Sebelum ke jajaran cast, kita pengen tahu juga dari jajaran eksekutif produser. Kita pertama mungkin ke Pak Tony Ramesh. Pak Tony, selamat siang Pak Tony. Kita pengen tahu Pak Tony, gimana prosesnya, ketertarikannya sehingga bisa ikut tergabung di proyek ini bersama dengan Mas Anggi dan Mas Bonti. Silakan. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Terima kasih telah hadir di sini, telah waktunya. Ketertarikan ikut bareng sama Mas Anggi membungkus Bonti untuk aku cerita soal David ini dan Pak Jo. Sangat-sangat penting ya kita sebagai dari VMS menjadi bagian dari ini, karena untuk aku ini sebuah movement, pergerakan masyarakat yang akhirnya bersatu dan bisa membantu memenangkan David ya. Dan sebagai ayah, untuk aku sangat terpukul juga pas mendengar cerita ini. Jangan ini sampai kejadian sama anak-anak yang lain. Setelah aku ini film moga-mogain bisa mengasih awareness, kesadaran gimana bahayanya bullying itu, dan dampak dan efeknya bukan cuma ke David aja, sampai ke seluruh orang, sampai ke keluarganya. So dengan ini harapan saya film ini bisa dinikmati sama semua orang dan memberi pesan moral yang sangat-sangat penting dalam keadaan kita sekarang. Yes. Terima kasih Pak Tony Ramesh. Pak Niki, kalau dari Pak Niki seperti apa Pak? Kita pengen tahu, boleh pinjam mikrofonnya. Tertarik untuk terlibat juga di dalam proyek ini dan melihat proyek ini seperti apa Pak? Silakan. Ya, selamat datang semua teman-teman di sini. Selamat siang. Anggi ini sebenarnya pertemuan anak saya dengan dia yang diatur oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakin dengan dihandle-nya semua sama Anggi, insya Allah kita akan ada di situ, insya Allah. Jadi untuk saya, Ozora ini sesuatu memang yang harus ditonton oleh penonton supaya jangan ada lagi kejadian kayak seperti Ozora, seperti yang dibilang Pak Ramesh tadi, itu udah benar. Ya, kita harapkan film ini bisa menjadi sebuah tontonan yang betul-betul tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Makasih. Siap, terima kasih Pak Niki. Kalau dari Pak Rama kita juga pengen dengar gimana rekannya untuk terlibat di proyek ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media. Sebelumnya saya Rahmat Budiman dari Makal Production. Ya, ini mungkin film yang kedua untuk berkolaborasi dengan Umbara Brothers. Sebelumnya saya cukup bangga untuk ada jajaran produser, cast, director telah menyajikan film yang luar biasa ini, tentunya dengan kerja kerasnya dari semua ini. Film genre ini mungkin agak sedikit berbeda yang sebelumnya dengan saya dengan Mas Anggi ya. Ini drama thriller ya, dan tentunya dari film ini adalah mempunyai pesan moral yang cukup kuat untuk masyarakat luar. Semoga film ini bisa memberikan angin segar
untuk kepada kita semua. Mungkin itu cukup dari saya. Siap, terima kasih Pak Rawa. Kita ke produser kita, Mbak Indah. Ini menarik karena pengen tahu visi dan misi dari sutradara kan sangat luar biasa. Gimana tantangannya sehingga bisa mengakomodasi dan juga mensupport semua visi dan misi dari jajaran sutradara kita nih, Mbak Indah. Silakan. Selamat siang semua teman-teman media. Terima kasih untuk hadirannya. Mungkin kalau ditanya menyatukan visi misi, mungkin tiap hari saya berantem nih sama dua orang di kantor sebenarnya. Mereka ini unik-unik, idenya gila-gila. Saya harus nahan sebagai produser, kan harus memikirkan banyak hal gitu kan. Cuman beda di kasus Mas Juni, mungkin juga aku sempat ngobrol sama Mas Juni di kantor. Ada sisi spiritual sih, makanya aku bilang ini bukan sekedar kasus sebenarnya. Tapi ada sisi spiritual yang aku langsung, wah ini harus dibikin gitu. Ini nggak cuman kita bahas ya kayak yang bilang menolak lupa gitu kan. Cuman ini ada hal yang lebih penting dari kasus itu. Pasti kita akan menggambarkan bahwa kekuatan doa, kekuatan apa ya, spirit mencari keadilan itu memang harus ada. Cuman ada apa ya, kedalaman seorang ayah gitu sepanjang filmnya yang akan saya sepanjang nonton, sepanjang edit sampai selesai itu berkali-kali nonton tetap nangis gitu loh, bahwa ini ternyata film ini lebih dari sekadar itu. Film ini adalah film yang memang harus ditonton oleh semua orang tua, semua anak-anak muda, bahwa apa yang terjadi pada David itu benar-benar luar biasa besar dan apa ya, nggak boleh terjadi lagi seperti itu aja sih. Yes. Ada tantangan khusus pada saat proses produksi, mungkin boleh diceritakan sedikit, Bu Indah? Kalau tantangan sih lebih ke ya itu sebenarnya menyatukan isi kepala, menjaga pinggir jurang tadi. Makanya alhamdulillah ada Pak Bajo, Ibu Melisa yang selalu jagain kita di set. Jadi backup-nya ada ya. Betul. Jadi semua hal alhamdulillah mudah-mudahan aman. Kalau ada apa-apa silakan hubungi Bu Melisa. Nah. Terima kasih. Pemirsa, nanti diperhatikan oleh tiga berapa nih. Kita ke jajaran cast, ke Bang Chico Jericho. Tepuk tangan dong Bang Chico. Tadi kita lihat di teaser trailernya sangat luar biasa, dan pengen tahu gimana rasanya saat ternyata pertama kali Bang Jo dan juga Mas Anggi langsung kepikirannya, dan juga Mas Ponti langsung Bang Chico nih untuk memerankan karakter ini. Gimana Bang Chico, silakan. Akhirnya saya ngerasain di pinggir jurang itu. Karena ya sebelumnya emang saya ikutin gitu beritanya pada saat kejadian, dan saya salah satu orang yang marah, saya salah satu orang yang bereaksi atas kejadian tersebut, dan cari tahu gimana ya mau hubungin Bang Jo gitu. Maksudnya sebagai seorang ayah ingin memberikan support juga melihat keadaan David seperti itu. Jauh sebelum ada mau dibuat film gitu ya. Sebelum dibuat film ini jauh banget. Pada saat kejadian itu lihat sosial media, siapa sih gila nih orang tega gitu ngelakuin hal seperti ini. Dan akhirnya kenalan, akhirnya berteman. Kami sempat ngobrol dan ketemu sama Davidnya langsung, dan ditawarin lah sama Anggi, diajak ngobrol dulu sama Anggi bahwa ini akan difilmkan gitu. Nozura, menurut aku ini adalah suatu hal yang perlu diceritain karena supaya tidak ada David lagi kemudian harinya. Apalagi yang kita semua tahu gitu ya, bullying ini semakin marak sebenarnya. Yes, dan gimana pendekatan karakternya? Ngobrolnya berapa lama dan panjang katanya? Jujur ya, sama Bang Jo, capek banget syuting film ini. Capeknya capek hati. Capek hati karena saya bisa ngerasain di situ rasanya jadi Bung Jo itu seperti apa. Dan saya minta di beberapa scene penting itu Bung Jo ada di sana. Dari proses reading pun Bung Jo juga ada di sini. Selalu saya telepon, saya hubungin. Saya pengen tahu apa sih yang ada di dalam perasaan Bung Jo, apa yang ada dalam pikirannya ketika saat ini kejadian. Every detail itu aku tanyain. Sampai playlistnya aku tanya, Bung Jo, lu kalau dengerin musik lagu apa yang lu suka? Dikirimin tuh. Kirimin list-listnya ini. Itulah yang menguatkan aku untuk menghidupkan tokoh si Jonathan Latumahina ini. Setelah berproses panjang menjadi prosesnya karakter panjang. Jonathan bikin tato aja sih. Apa yang Bang Chico pelajari banget gitu dari karakter Bang Jonathan setelah berproses panjang di film ini, Bang? Aku banyak ngobrol sama Bung Jo. Aku tahu apa yang ada di hatinya, apa yang ada di kepalanya. Sebenarnya dia pingin banget membalas. Sebenarnya dia pingin banget. Dia bisa aja melakukan itu. Tapi
atas kesabarannya, atas doanya, atas kepasrahannya ini, ya keadilan itu akan datang sendiri. Yes, apalagi dari sudut pandang sama-sama seorang ayah ya di sini. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Bang Chico Jericho. Thank you. Kita ke Muzaki Rondan pada saat dipercaya memerankan sosok David Ozora, gimana Muzaki? Karena tadi kita dengar di luar biasa. Yes, makanya ini gimana Muzaki? Aku mau cerita pas awal-awal pas datang pertama kali ke kantor BF. Waktu itu ketemu Om Anggi, terus Om Anggi tuh langsung buka laptop, terus ada tulisan Ozora. Apa ini ya? Terus di slide, terus aku lihat foto, ada foto mukaku. Terus aku deketin muka, loh bukan aku ternyata. Siapa? Terus David Ozora. Oh yang itu. Ya. Aku ingat. Terus diceritain mau dibikin film dan katanya pengen aku yang mainin. Dan pas setelah aku baca naskahnya, jujur aku nangis pas pertama kali baca naskahnya. Jadi di tengah-tengah aku nangis, aku stop dan akhirnya aku lanjutin lagi. Aku tuh suka banget sama film fatherhood, dan ini film fatherhood banget, menceritakan chemistry tentang bapak dan anak gitu. Jadi dengan adanya yang kita pengen bilang untuk stop bullying juga, itu yang bikin aku pengen ngambil project ini. Ada persiapan khusus gak yang mungkin secara fisik tapi secara emosional dari Muzaki? Aku sempat ngobrol sedikit sama Bang David, sempat DM-an, sama kayak Om Chico, aku nanya dengerin musik apa. Jadi buat munculin karakter itu aku dengerin lagu-lagunya, and aku juga ngobrol sama Om Jo, ngobrol sama Om Bonti, Om Anggi untuk ngebangun karakternya kayak gimana. Dan pas syuting jujur 9 hari itu aku tidur di rumah sakit. Aku 9 hari aku tidur. Ada yang sehari aku 7 jam aku di kasur doang, dipasangin alat-alat. Tapi aku pikir tuh akan gampang, kayak tinggal tidur doang. Karena enggak. Aku benar-benar harus tenang, jadi aku dipasangin alat yang buat ini jantung. Terus monitornya tuh live, jadi aku harus benar-benar tenang biar detak jantungnya tuh bisa nyamain sama orang koma. Jadi aku nggak boleh deg-degan, dan setiap aku mau take itu aku selalu deg-degan, jadi harus tenang sama masih tinggi nih dia di monitor, masih tinggi ya, jadi harus tenang dulu. Dan bahkan aku tuh sampai di beberapa scene aku ngerasain banget sih apa yang dirasain Bang David. Aku nggak tahu kenapa, itu kayak magicnya karakter aja sih kalau aku bilang. Aku benar-benar ngerasain sakitnya kayak gimana, apa yang dialami sama Bang David pas proses penyembuhan segala macem. Even saat lagi koma, terus ditemenin, ada yang datang dijenguk gimana, walaupun aku merem dan cuma bisa dengar suara mereka, aku ngerasain banget sih. Itu sakit sekali. Ini kan karakter kamu akan jadi sangat luar biasa di film ini, membawa pesan ke banyak penonton. Kalau dari Muzaki apa yang mau disampaikan buat nanti penonton film ini, Muzaki? Aku setuju sih, semoga tidak ada David. Tepuk tangan untuk Muzaki. Thank you Muzaki. Kita ke Tika Bravani sini. Kita lihat kalau di sini nontonnya Tika memerankan siapa, karena dari jilbabnya sama polanya. Janjian loh. Janjian kayak gitu. Oh iya sama. Oh janjian. Iya. Gimana untuk di karakter ini, Tika? Ya, aku di sini berperan sebagai Mbak Melisa Anggraini. Bisa dilihat jilbab kita samaan, karena memang syuting pun pakai jilbabku, aku biasa pakai ini, aku pakai sepatu ini, sepatu itu. Nah itu karena beliau ada terus, jadi memang buat aku meniru beliau ya gampang lah gitu, kiblatnya ada langsung. Tapi memang yang lebih challenging adalah perkara hukum itu. Awal aku diajak Mas Anggi ketemu, terus ngobrolin soal kasus ini film ini dari cerita nyata. Yang disebutin cuman merek mobil doang gitu. Oh, gue tahu langsung nyambung kan. Baru oh ya ampun, ini di pinggir jurang lagi dong gitu. Karena kan takut, aku tiap diajak kalau nggak setan pinggir jurang. Tapi nggak apa-apa, habis itu
nggak pikir-pikir amat kok pas dengar ceritanya. Oh ini juga ya point of view yang berbeda ya. Gitu. Sehingga aku dengan mantap dan yakin oke, mau, apalagi ini jadi pengacara gitu. Sesuatu yang aku biasanya belum pernah mainin dan sumbernya ada sehingga akan lebih gampang untuk mempelajarinya. Sama Mbak Melisa langsung dikasih ini satu buku bundel gitu, rapor merah, baca. Oke siap, mantap. Nah gitu. Nah itu semua kasus, semua istilah hukum segala macam yang tadinya aku buta banget, pelan-pelan dibimbing oleh Bu Melisa yang sangat teliti, gerak-gerak dikit lah. Jadi bantu diawasi pada saat proses. Diawasi banget. Okay. Sampai ke sepatu aja katanya, aku tuh nggak pernah pakai sepatu cantik loh di pengadilan. Oh gitu, mana ganti. Gitu, gitu. Jadi ya gitu. Siap. Tepuk tangan dong untuk tiga berapa nih. Thank you. Maka Erin, kalau Erin dari teaser. Dari teaser trailer teaser trailernya juga sangat luar biasa, kita bisa melihat tadi ya. Nah, gimana saat kamu dipercaya menjadi karakter ini dipercaya oleh Mas Anggi dan Mas Bonti? Silakan. Mobilnya gimana mobilnya? Pertama-tama Kak bisa tolong yang bimbingannya. Kalau ya Om Swastiastu. Jadi ada sampai lupa pertanyaannya apa? Gimana saat dipercaya menjadi karakter ini? Kan karakternya juga luar biasa nih, menantang untuk kamu kan? Pas belum baca senarionya sih lumayan excited karena bisa pastinya jajaran cast-nya siapa, excited lah untuk bekerja sama pastinya. Pas baca senarionya kayak kata Bang Ciko tadi, udah bukan berat hati lagi, udah makan hati. Karena ngelihat adegannya, terus kata-katanya dan resikonya kalau soal dibenci sih nggak, lebih ke ngejalanin peran itu sendiri sih. Dan ngejalanin syuting itu menurut aku udah tahu bakal berat hati, udah bakal berat banget dan emang benar, bahkan lebih berat lagi pas selesai ya. Dan ngelupain soal itu, dan sekarang masih keinget-inget kejadiannya itu sih tapi thank you Pak Anggi, Pak Bonti. Ngobrol banyak berarti sama Mas Anggi sama Mas Bonti ya, dikasih referensi juga banyak dan dari referensi itu juga sangat membantu ya. Masuk dalam karakter Mario Dennis. Yes. Itu dia Dennis. Boleh tepuk tangan dong untuk sebagai Dennis di sini. Nah, cast lainnya kita karena ini masih teaser trailer, kita akan lebih ngobrol banyak lagi nanti pada saat official trailer dan juga special screening nanti. Kita pengen minta dari masing-masing cast lainnya 3 pesan yang pengen disampaikan untuk teman-teman media yang saat nanti menyaksikan secara langsung. Boleh ya? Dari Anissa dulu, boleh kita tiga hal apa sih kalau dari kamu makna untuk kamu dari film ini? Bisa kaget ya langsung nih. Apa 3 hal, 3 pesan yang pengen kamu sampaikan untuk calon penonton nanti dari film ini? Iya. 3 pesan, stop bullying. Ya. Terus stop menyakiti hati orang lain dan stop kekerasan. Yes, terima kasih. Mas Oli ini silakan dong, boleh 3 hal, boleh pinjam Anissa, silakan. Ya, di sini menyampaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang support saya, Mas Anggi, Mas Bonti, keluarga besar Anggi Umbara. Ini pertama kalinya saya bergabung di film beliau dan izin saya menceritakan. Di 2025 ini ada 7 tawaran film layar lebar. Wow. Yang ditawarkan ke saya dan saya pilih cuma ini doang, 1. Karena ceritanya baik, ya, bukannya apa-apa, mohon maaf. Karena ada amanah dari film-film saya sebelumnya kan. Saya selama ini juga berdakwah, jadi memang harus selektif mengambil film. Karena saya aktor berdakwah juga, jadi Mas Anggi yang nawarin saya ceritanya baik, mengingatkan orang kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyekatkan. Akhirnya ya saya mau. Jadi waktu itu ketemu Mas Anggi, saya bilang, Mas ada 6 tawaran film lebar, ini satu-satunya yang saya terima karena sebelumnya sepertinya nggak cocok. Ada yang sampai di lokasi syuting saya dikirim skenarionya khusus saya, scene saya doang. Ternyata nyampe lokasi syuting saya lihat bahaya juga nih untuk image saya dan lain. Akhirnya saya pulang, mohon maaf, ngomong ke sutradaranya, saya pulang. Dan setelah dari film ini syuting juga ada 1 film lagi tawaran, tapi karena nggak cocok ya saya tolak. Jadi 7 film itu 1 film ini yang saya ambil. Dan karena pesannya luar biasa. Karena pesannya luar biasa dan memang harus kita tonton ya. Kita semuanya yang hari di sini insya Allah anti perundungan, anti bullying. Ya. Dan karena saya juga aktivis yang sering ngisi materi di sekolah-sekolah ya. Ada hubungannya dengan pelajar, siswa-siswi, dan kita
benar-benar menentang keras tentang bullying atau perundungan. Siap, terima kasih Bang Solid Israel ya. Hana silakan, mulai dari Hana 3 hal penting yang ingin kamu sampaikan, pesan buat teman-teman. Apa sih, silakan. Katanya mau 9. Ana mau kasih 9. 3 kali 3. Apa? 9. Kalau 9 kebanyakan dari kelamaan. Iya. Selamat malam, aku Hana Saraswati, dan dari aku 3. Masih sore. Bener-bener. Iya, selamat siang semuanya, aku Hana Saraswati, dan 3 pesan dari aku. Nomor 1, harus dibantu sebarkan kalau film Ozora akan tayang tanggal 4 Desember. Itu paling penting. Setelah itu kita dari aku stop bullying dan saatnya rakyat berkuasa. Yes, terima kasih. Sinyo, silakan yo, duluan Sinyo. 3 hal apa yo kalau dari kamu yo? Udah disebutin semua sih. Masih banyak yo, silakan yo. Sama kayak yang sebelumnya ya, stop bullying, stop kekerasan, dan tegakkan keadilan. Yes, terima kasih. Arsyam, silakan. Terakhir, jadi beban ya. Terakhir ya. Aku cuma mau bilang, stop menormalisasi bullying dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Oke, ini dia. Tepuk tangan untuk jajaran Kes dan Filmmaker. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media dan juga ada teman-teman komunitas yang hadir di sini. Silakan, yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Silakan, teman-teman komunitas tadi ada yang ingin, ya silakan, boleh bentar. Boleh punten, Mas, maaf ya. Silakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Sarah dari Komunitas Teater Indonesia. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya penasaran tadi lanjutan dari Mas Ciko ngomong soal tato. Mungkin nanti bisa dijelaskan ya proses pembuatan tatonya gimana, karena saya lihat sama persis ya dengan Pak Jonathan ya. Nanti dilanjutkan lagi ceritanya, Mas penasaran nih. Kalau yang kedua saya mau tanya sama Mas Anji dan Mas Bonfi. Seperti yang tadi dibahas itu, ini pinggir jurang banget kan gitu, dan ini di film ini dinilai berani banget karena berdasarkan peristiwa nyata. Bagaimana tanggapannya? Terus kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada mereka yang seringkali diam atas ketidakadilan? Dan yang terakhir untuk Pak Jonathan, makna buat keluarga Bapak sendiri film ini itu gimana? Terima kasih. Siap, terima kasih. Kita langsung menjawab dulu ya sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Bang Ciko dulu silakan. Tato nih pembuatannya gimana? Ya terima kasih tadi untuk pertanyaannya. Prosesnya lumayan cukup panjang nih, karena beberapa kali kita coba yang mana yang paling cocok dan yang mana yang terlihat seperti tato asli. Kebetulan Cimel ya, kebetulan Cimel ini makeup artist kami yang di itu ini benar-benar detail banget. Jadi ada tato artis beneran yang di-hire untuk ngedesain si tato itu tersebut. Jadi ini tato yang benar-benar bikinnya itu menyerupai aslinya ya. Bagian lumayan lama lagi bikinnya, lumayan lama. Jadi kayak aku tuh datang harus kayak 1,5 jam sebelum, bahkan 2 jam sebelumnya untuk pasang tato, karena sampai di leher, di tangan. Belum, kalau bisa sampai besok. Benar. Jadi kalau itu soalnya itu awal-awal awal-awal pertama kali nyobain si tato itu kan aku nggak hapus, pengen tahu si tato itu tahan berapa lama sih ya, karena keringat atau gimana itu jangan nggak boleh dihapus, jadi kita harus foto itu berapa lama yang tato bertahan. Itu bangun tidur saya kaget ada tato nggak bener-bener kayak asli banget sih. Oke, siap. Jadi kayaknya kurang lebih persiapan dari setiap 2 jam sendiri itu ya, Mas Ciko, untuk menyiapkan itu ya. Siap. Terima kasih untuk penjelasannya, Mas Anggi, Mas Bonti, silakan boleh dijawab pertanyaan berikutnya tadi. Pinggir jurang itu ya? Iya. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya pinggir jurangnya kenapa ya? Maksudnya apa karena terlalu banyak oknum di luar gitu yang mengancam kan gitu kan? Ya kalau misalnya ini kan sebuah kebenaran, harusnya kita nggak boleh takut dong untuk speak up. Yes.
Harusnya, kata Menteri Keuangan, pajak itu kayak zakat. Jadi kalau bayar zakat cukup kayaknya ya. Ya maksudnya itu gara-gara kasus itu juga akhirnya saya jadi ada trust isu kan sama ngapain gue bayar pajak gitu, pajak gue dipakai buat hal-hal kayak begitu gitu kan. Jadi ini ya sebuah perlawanan sih buat saya terhadap ketidakbenaran yang terjadi di sekeliling kita gitu kan. Dan yang pertama sih pasti kita berangkat kalau saya ya, karena saya kan Libra ya. Penting nih, terus dulu sama nih tim Libra. Jadi terlalu banyak Libra di grup ini, jadi kita harus mengusung keadilan kan justice kan Libra. Harus imbang gitu kan. Nah itu yang mengacu saya untuk ketidakadilan itu yang akhirnya mengacu saya untuk membuat film-film yang seperti ini gitu kan. Kalau soal Pinggir Jurangnya dari tahun 2015 ya. 2015 itu film pertama saya yang mendapat ancaman, itu film 2015 gitu. Akhirnya sampai diancam-ancam mau dibunuh apa segala macam udah dari film itu gitu kan. Udah diikutin dari mobil sih udah beberapa kali lah gitu kan. Bahkan film yang tahun lalu pun lumayan, rumah saya tuh 2 minggu tuh ada orang asing aja banyak di Sukarawiri gitu kan, banyak di, dan bahkan ada yang ngaku juga, iya nih disuruh nih ya cuma tahu doang santai aja gitu ya. Yang udah normal banget deh gitu ya gitu ya. Jadi Pinggir Jurangnya karena kita takut terhadap ya itu oknum tadi kan yang nggak benar gitu kan. Ya gue sih berharap ya kita kalau selama kita merasa diri kita benar ya ngapain takut gitu kan. Itu lagi judul dari film ini kan Ozora. Ozora itu artinya adalah kekuatan Tuhan sebenarnya. Jadi itu yang pengen gue bawa di sini sebagai simbol. Ozora di sini bukan hanya lagi soal David. Ini sebagai Ozora ini sebuah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Jangan takut karena ya kekuatan Tuhan itu selalu bersama kita sih. Mas Anggi, mana tepuk tangan untuk Mas Anggi. Mas Bonti mau menambahkan mungkin Mas Bonti dari jelasan Mas Anggi? Soal Pinggir Jurang itu ya? Gue terus terang masih nggak ngerti Pinggir Jurang itu apa di... Karena lu udah di dalam jurang. Buat gue itu film yang bikin gue lah kayak gitu. Ketika kita doing something for others gitu. Jadi kalau ketika kita bikin untuk apa market doang, fun doang, ya itu kerja namanya ya kalau begitu ya. Tapi kalau ketika kita bikin something emang movement aja bawaannya gitu. Kalau misalnya ngomongin Pinggir Jurang adalah takut nggak laku aja kali. Maksudnya Pinggir Jurang kalau misalnya nggak terima sama orang dia produser itu bukan jurang kita itu. Jurang produser. Oke, Mas Bonti terima kasih untuk penjelasannya. Bang Jo boleh menjawab pertanyaan ketiga tadi, makna film ini untuk keluarga seperti apa Bang? Jadi sebelumnya gue mau ngasih tahu David tuh kayak apa sekarang kan gitu. Jadi David itu kan dia akhirnya sama seperti apa yang disampaikan Dr. Tatang waktu itu, bahwa kalau bisa nggak usah sekolah karena ini mengalami regresi sosial psikologis itu 8 tahun. Jadi ketika umurnya 18 tahun artinya dia seperti anak umur 10 tahun secara emosional, dan bagaimana dia kohesi sosialnya juga masih seperti anak 10 tahun. Nah, karena hal tersebut akhirnya dulu pernah disampaikan dokter bahwa kayaknya nggak usah sekolah deh Pak, homeschooling atau apa seperti itu. Tapi karena gue pengen jangan deh, karena pasti dia akan bisa sembuh ketika ketemu sama teman-temannya dan lain-lain. Dan pada faktanya memang bulan Oktober 2024 dia harus resign padahal kelas 3 karena memang sangat berat ya. Artinya buat tiap 2 minggu sekali itu dipanggil sama sekolah karena dia selalu bermasalah gitu loh. Selalu bermasalah. Itu ada saksinya tuh Pak Rudi yang juga kebetulan kita sama satu sekolahan, dan itu menurut gua ada satu titik yang gua harus sebenarnya sekolah oke, nggak apa-apa, buat masalah terus nggak apa-apa Pak, tapi sekolah. Tapi gua bilang ini nggak bisa, ini satu momen dimana gua harus ngomong ke anak gua bahwa lu seperti ini, tapi jangan nanti lu jadi orang yang mukulin lu. Itu berat banget karena sampai pihak sekolah juga bilang nggak usah Pak. Saya bilang ke David, kita belajar sama yang namanya tanggung jawab dan konsekuensi ya.
ini ada surat dari sekolah. Itu suratnya saya kirim ke Pak Rudi juga. Peringatan kalau nanti buat masalah lagi di sekolah, maka harus dari diri sendiri secara rela mundur dari sekolah. Sekolahnya apa sih? Di Pangudi Luhur. Nah ini berat buat gue juga, karena sebenarnya kalau gue mau bisa, ya udah Pak, yang penting gue bayar sekolah, dia lulus. Tapi bukan itu yang gue cari gitu. Dia dihadapkan sebuah masalah yang sangat besar sekali, yang itu mempengaruhi kehidupannya. Dan akhirnya dengan berat hati dia menulis surat pengunduran diri. Dan dia sambil bilang ini konsekuensi yang harus aku bayar. Akhirnya mundur. Dia datang ke sekolah menyerahkan surat pengunduran diri dan bengong semua tuh sekolah. Kok sampai segini? Maksudnya kan biasa ya, sekolah kadang bluffing gitu kan, biar takut gitu. Tapi di satu sisi gue bilang, ini momentum gue ngajarin dia supaya dia jangan jadi orang yang melakukan hal ini pada dia. Dan it happened, terus akhirnya ya sudah. Terus dia sempat bertanya, bagaimana masa depan saya Pak? Kemudian gue bilang, masa depanmu itu akan cerah asal pondasi saat ini kamu benar. Jadi nggak ada lagi tuh harus lulus ini, harus punya ijazah ini dan itu. Makanya dia akhirnya sekolah diving di Nusa Penida sampai open water, terus free dive juga. Padahal dia takut, awalnya takut air. Terus dia itu, kemudian setelah itu sama juga di Nusa Penida bikin masalah juga. Akhirnya gue pulang aja ke Jakarta. Sekarang dia jadi temennya Arsal. Ya, barengan. Jadi temennya barengan di sebuah apa namanya ya, gitu ya. Ya, bukan sekolah ya, apa ya? Kelas acting. Iya. Jadi dia belajar di situ. Karena ada pertanyaan besar bagi gua dari psikolog bahwa David ini harus menemukan hobinya Pak. Akan sangat berbahaya kalau dia tidak bisa menemukan hobi. Tetapi akan lebih berbahaya lagi kalau dia belum tahu apa namanya konsekuensi. Makanya pilihan berat itu gua ambil karena menurut gua itu yang terbaik gitu. Jadi dampak apa dari film ini? Maka buat gua adalah ini hal yang sangat luar biasa. Gue pengen nunjukin ke masyarakat bahwa bullying itu dampaknya akan sampai ke seumur hidup buat si korban. Sementara kasus hukumnya sampai saat ini belum selesai. Jadi kasus hukumnya belum selesai, kita ada niatan untuk gugat lagi. Jadi ini pengen gue tunjukin ke masyarakat bahwa kalau lu di Indonesia yang paling utama adalah pererat kohesi sosialmu dengan lingkunganmu, dengan keluargamu, dengan tetanggamu, dan dengan siapapun. Karena satu saat ketika kita melawan sebuah kekuatan yang punya privilege luar biasa, kita nggak sendiri. Karena kalau kita sendiri, kita pasti diinjak. Gue bersyukur kasus David ini bisa di tahap sejauh ini karena didukung oleh masyarakat, netizen luar biasa. Sampai ada satu grup yang namanya emak-emak onanya David, sampai banyak banget yang memberikan simpati. Karena di situ ada harapan. Harapan itu ada kalau kita berjuang kan gitu sebenarnya. Yes, itu aja sih luar biasa. Lebih ya. Tepuk tangan dong untuk Bang di lain-lain ini ya Bang Ciko ya, sangat luar biasa ya karena dari Bung Jo ya. Terima kasih. Selanjutnya tadi ada di Mas Dini, silakan Mas. Halo, selamat sore. Saya Sahal dari Kapan Lagi. Pertanyaannya buat ini yang memerankan Mario. Nah di sini Mario Dennis. Mario Dennis di sini mirip-mirip ya, mungkin buat namanya Mario ya. Mas Mario yang berperan Mario, Erwin. Mas Erwin, di sini ada role modelnya nggak sih untuk memerankan Mario? Maksudnya ada pakemnya, aku harus kayak gimana gitu. Terus pertanyaan kedua buat Mas Anggi. Mas Anggi, ini dari trailernya keren. Terus yang paling menarik tuh dari Sukatani Mas, makin pinggir jurang Mas. Kenapa pinggir jurang? Terima kasih. Oke, jadi pilihan original soundtrack juga menarik. Kita ke Erwin dulu. Erwin silakan, boleh dijawab gimana? Tadi apa pakemnya ya? Iya, untuk memerankan karakter Dennis ini, silakan. Gimana Bu Medis? Pakemnya dari video sih, video yang beredar, video setiap hari Pak selagi nge-gym karena harus turun berat badan juga untuk ini. Jadi selagi olahraga, lari apapun itu,
sampai beli YouTube Premium biar bisa mainin suaranya sambil HP dimatiin. Sambil lari, sambil gym, sambil treadmill, sambil apapun itu. Dengerinnya itu, yang biasa dengerin musik atau enggak sama sekali, ini dengerinnya video pengadilannya. Ya, dan video penganiayaan. Itu sih pakemnya. Iya, itu 8 menit. Maaf ya, 8 menit. Iya. Kamu belajarin detail berarti dari video tersebut ya? Aku, Muzaki dan Arshal dan juga ada Anissa. Kita pelajarin detik-detiknya, tendangannya, gerakannya semua persis sampai ke menit-menitnya. Wow. Ya. Untuk totalitas dari Erwin, terima kasih. Sorry, Muzaki berapa menit? 8 menit ya? Kalau salah. Lupa dia. Iya, siap. Terima kasih Erwin. Terima kasih. Mas Anggi, terkait original soundtrack yang tadi kita dengar di teaser trailer band Sukatani, silakan. Iya, jadi waktu lagi mau bikin film ini, emang saya kan dari kecil terbiasa nonton film tuh ada soundtracknya gitu kan, ada theme songnya gitu. Ya waktu lagi kita produksi, kita baca apa yang semangatnya itu sama dengan film ini gitu kan, semangat perlawanan terhadap privilege, terhadap power abuse gitu. Ya langsung satu-satunya yang nongol di kepala ya Sukatani gitu. Walaupun dalam film ini sebenarnya ada beberapa yang lain lagi gitu. Ada dari rumah sakit gitu, ada dari Army and the Shadow and the featuring Sarah Wijayanto gitu. Tapi yang paling utama dipakai lagu-lagunya Sukatani gitu. Ya yang paling bisa merepresentasikan 2 lagu dari dia. Satu Bayar dan Gelap Gempita. Itu yang kita ambil untuk theme song dari film ini, which is sangat cocok banget, sangat pas dengan semangatnya tadi gitu kan. Ada bergelutan itu kan, dimana kita sempat bilang udah di jajaran produser, masih ada produser dan yang ya dari yang lainnya gitu, ada ini gimana nih, mau dipakai apa enggak nih, soalnya kan liriknya kan gitu kan agak tendensius tapi benar gitu kan. Ya untuk beberapa kejadian gitu. Karena oknum lah, kita bilangnya oknum ya gitu. Tiga kayak dendam banget langsung. Ya gitu, jadi akhirnya tadinya kita mau take out beberapa kata-katanya gitu kan. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi, akhirnya nggak usah deh, kita as it is aja, karena emang ini sebuah bentuk kejujuran gitu kan. Jadi apa, as it is aja gitu kan. Lagu itu adalah ekspresi seni dari band tersebut gitu kan. Kita nggak berhak untuk mengubah apapun dari situ gitu kan. Jadi ya udah, kita put it as it is, dan semoga bisa bersinergi dengan film ini, membawa sebuah energi baru, semangat baru untuk ya itu tadi kan, membuat awareness terhadap orang yang menonton. Siap, terima kasih Mas Anggi Bara jelasannya. Ada satu lagi teman-teman, siap, silakan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Thomas dari News. Buat pertanyaan buat Ciko nih, ini kan nggak mudah ya menjadi sosok seorang ayah yang anaknya dibully, bahkan sampai ada efek setelah itunya. Nah, kalau Ciko sendiri prosesnya boleh tahu nggak Cik, untuk ya mungkin pendalaman atau untuk hal yang mungkin ketika saat di set ada semacam apa ya, kayak jadi refleksi atau ketakutan nggak? Kamu kan juga sendiri punya anak perempuan masih kecil ya, pertama. Yang kedua buat Bang Jo, Bang boleh tahu nggak kondisi David Ozora sekarang seperti apa, lalu bagaimana responnya ketika dia namanya dijadikan sebuah film gitu, jadi inspirasi buat orang lain juga bahwa keadilan harus benar-benar ditegakkan gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, saya beberapa kali pernah lihat ada musisi artis yang mensupport dia, contohnya kayak siapa ya waktu itu, ada yang menyanyikan di depan dia gitu, menyanyi di depan dia. Apakah dia juga akan diajak gitu misalnya? Terima kasih, sukses buat film Ozora, semoga keadilan harus ditegakkan. Amin. Amin. Terima kasih Mas Thomas. Bang Ciko silakan. Ya, terima kasih Thomas. Ya seperti yang tadi udah saya bilang, kebetulan didampingin sama Bung Jo gitu di setiap pengambilan adegan, dan juga berdiskusi juga sama Anggi dan Bonti gitu. Bawain emosinya ini benar-benar harus pasti gitu, karena pada saat ini Bung Jo ini ada
kecewa, sedih gitu, tapi dia harus menahan di satu sisi. Dia harus kelihatan tegar, dia harus kelihatan kuat, dan dia harus pasrah dengan keadaan. Itu yang rada-rada tricky tuh, gimana cara membawa ini supaya nggak berlebihan dan nggak kurang, dan setiap emosinya itu harus pas. Kita selalu berdiskusi gitu, segini pas nggak, Anggi, Bonti gitu. Hanya juga sama Bung Jo. Nah, oke, nah segini boleh dinaikin dikit, turunin dikit. Nah, senangnya di sini kami bekerja sama. Ya saya di sini banyak banget dibantu. Gitu. Ya seperti itu. Siap, terima kasih Bang Ciko. Bang Jo, boleh dijelaskan gimana komentar terkait film ini gitu pada saat itu? Dari kalau David tadi udah gue jelasin ya kondisinya. Artinya sekarang ya dia masih, kalaupun mungkin teman-teman ada yang ketemu atau apa ya, dia tidak seperti yang di umurnya sekarang gitu. Kan itu 19 kan berarti ada turunnya. Nah, sementara kalau bagaimana pendapatnya ataupun tanggapannya terkait film ini, ya kembali lagi memang pas gue lihat ya memang kayak bocah gitu. Jadi dia lebih, wah namaku jadi film ya. Dan gue selalu bilang, iya namamu jadi film, tapi sebelum namamu jadi film ada anime yang dia pemain bola yang namanya juga Ozora. Iya, dan itu udah biasa kayak gitu. Yang paling utama di sini adalah value, bahwa film ini pengen memberikan pesan dan pengen mengingatkan ke kamu bahwa saat itu terjadi, kamu didoakan oleh orang se-Indonesia. Jadi biar kamu tahu, biar kamu juga nggak akhirnya merasa wah, karena sekarang sedang di masa seperti itu gitu loh. Kalau kata psikolognya apa istilahnya, social butterfly. Dan nanti mungkin teman-teman bisa cek apa itu social butterfly, tapi itu adalah sebuah kondisi di mana dia butuh sebuah pengakuan yang tiap saat, dan dia menganggap dirinya adalah center of the universe gitu. Dan seperti itu, dan ini cukup berat buat gua karena ini beda gitu. Bahkan dia sama adiknya aja lebih dewasa adiknya gitu. Tapi ya apa yang harus kita lakukan dengan ini? Ya udah, ayo kita maju aja. Dan kebetulan kalau buat gua pribadi, film ini adalah coping mechanism gua gitu. Ada hal-hal yang gua sangat dibantu banget sama Anggi sama Bonti untuk mengeluarkan itu. Padahal itu sama sekali gua nggak pernah. Karena gua takut nanti dianggap ria atau dianggap apa-apa. Tapi mereka meyakinkan bahwa ini adalah bagian dari sebuah kisah yang harus diangkat supaya orang tahu bahwa kita ini ya kecil banget, kita ini sebagai manusia gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Wah, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Bayu dan juga seluruh jajaran cast dan filmmaker. Sebelum kita foto bersama dari teman-teman buat nanti yang belum sempat